semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini saya udah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng, kota Surabaya. Nah, sebelum kita mulai video ini, saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga saya sendiri. Dan pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan panjang dari Surabaya menuju ke arah Bandung dengan naik kereta api yang dijalankan selama musim Lebaran, yaitu kereta api Pasundan Lebaran dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Kiara Condong dengan harga tiket yang termasuk murah dari Surabaya ke Bandung sekitar 94.000. Gimana perjalanan kali ini dari Surabaya menuju ke Bandung selama 14 hingga 15 jam dengan duduk tegak? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, jadi seperti ini suasana stasiun Surabaya Gubeng baru. Hari keempat dari Hari Raya Idul Fitri H+4. Ya, ramai ya teman-teman ya. Umumnya udah masuk masa arus balik dan juga ada yang masih mudik. Dan ini lumayan ramai teman-teman. Kalau pagi gini ini banyak keberangkatan kereta ya, baru aja berangkat kereta api Argo Semeru, terus berangkat kereta api Mutiara Timur, Ranggajati, terus kereta api Pasundan sama Arjuna Express. Oke, kita langsung masuk teman-teman. Oke, ini dia tiket saya, kereta api Pasundan Lebaran dengan nomor 7021A dari stasiun Surabaya Gubeng, berangkat jam 10 tepat dan tiba di Kiara Condongnya. Wah, udah ganti hari ya, 01:25, berarti sekitar 15 jam 25 menit perjalanan. Suasana gate boarding atau pemeriksaan tiket sebelum kita masuk ke peron ramai bener teman-teman. Jadi biar memangkas waktu boarding, mending pakai yang face recognition ya, nggak perlu ngeluarin identitas, nggak perlu dicek-cek lagi, langsung otomatis. Ya, kita langsung ngebuka. Mantap. Keretanya udah tersedia di peron jalur belum masuk ya. Pasundan itu masih ada Ranggajati. Udah yuk. Kereta Pasundan Lebaran dengan nomor keberangkatan 7021A akan dipersiapkan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir Kiara Condong. Sekarang keretanya masih belum masuk teman-teman. Udah 9.36. Mungkin setelah kereta api Ranggajati ini berangkat, baru kereta kita akan disiapkan ya. Masih belum kelihatan. Jalur 5 berangkat kereta api Ranggajati dari stasiun Jember dengan tujuan akhir Cirebon. Berangkat dari Surabaya Gubeng sekitar 9:45. Baru aja berangkat kereta api Ranggajati, dan untuk kereta api Pasundan Lebaran dengan nomor keberangkatan 7021A akan dipersiapkan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk penumpang dari kereta Pasundan Lebaran. Wah, lumayan banyak teman-teman. Ya, gak heran juga sih karena ini kereta murah dan juga lagi masa-masanya arus balik ya.
Kereta api Pasundan Lebaran masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Bisa teman-teman lihat. Wah, penumpangnya. Kalau kereta kayak gini di stasiun awal, kereta harga 94.000 ke arah Jawa Barat yang termurah ya. Ini kalau dari Surabaya. Penumpangnya pada masuk, kita tungguin dulu ya. Bener-bener rame teman-teman. Oke, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Pasundan Lebaran hari ini pada tanggal 4 April. Menggunakan lokomotif CC203-9811 yang merupakan lokomotif diesel elektrik dengan seri 203 yang pertama berdinas tahun 1998, urutan ke-11 milik Depo Sido Topo. Ini akan membawa kita selama 15 jam setengah sampai tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung. Jadi kereta api Pasundan Lebaran ini rangkaiannya sama dengan kereta Pasundan yang reguler, yang mana ini menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk dengan formasi tempat duduk 3 dan 2. Ini rangkaian milik Sido Topo ya teman-teman ya. Ini dia kereta ekonomi 7. Kita duduk di nomor berapa ya Pak? Bisa kita lihat 23 pusing. Jadi ini saya udah masuk di dalam kereta Pasundan Lebaran. Ya interiornya sama kayak kereta ekonomi yang 106 tempat duduk, duduknya tegak, terus ada dengkul sama berhadapan-hadapan teman-teman. Saya duduk di nomor 23E. Dapat kereta nomor Sarana K30908. Dan untuk interiornya seperti ini teman-teman. Kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pukul 10.00. Ini pas nyanyi lagu Indonesia Raya ya teman-teman ya. Pas banget dengan berangkatnya kereta Pasundan Lebaran. Oke, baru aja kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 10.00 dan perjalanan kali ini dari kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Kiara Condong, Kota Bandung akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 15 jam lebih 25 menit. Perjalanannya lebih lama dibandingkan dengan kereta yang biasanya ya. Setahu saya kalau Pasundan yang reguler itu dari Surabaya ke Bandung aja udah 14 jam. Ini yang tambahan 14 jam setengah. Dan juga untuk kereta api Pasundan tambahan ini menggunakan sarana yang sama dengan kereta api Pasundan reguler. Nah, kalau Pasundan reguler itu harga tiketnya mahal teman-teman, sekitar 270 hingga 300.000 ya. Sedangkan untuk yang Pasundan Lebaran ini enaknya menggunakan sarana yang sama tapi harganya itu disubsidi sekitar 94.000. 3 kali lebih murah dengan sarana yang sama. Menurut saya ya, kalau di musim lebaran nggak heran juga kereta api Pasundan yang lebaran ini tiketnya habis dan juga rame. Saat ini pada pukul 10:38 perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto sebagai pemberhentian pertama. Di sini kereta api Pasundan berhenti kurang lebih sekitar 2 hingga 3 menitan dan akan langsung diberangkatkan ya. Penumpang yang naik dari stasiun Mojokerto lumayan banyak sih teman-teman. Nah, ini orangnya udah datang. Katanya naik dari Surabaya. Piye kabare? Oke, Unal Aidin, siap. BNB ini dari barat ya, tapi nggak apa-apa lah, baju kesayangan. Sip. Ya lumayan, tapi sebelah kanan ya. Berapa apa ya. Emang bu sih bener sih. Berangkat pirai?
10.50. Oh, ngarepnya Ranggajati. Oke. Kita tunggu berangkatnya ternyata 10.50 teman-teman. Kayak Malbung-bung mandeknya sepatu. Nih, mas-mas Mojokerto udah naik. Gimana mas? 15 jam ke depan. Kau nambah konser aman. Aman ya. Nanti ya. Aja. Pasti. Ya wes, kita nikmati. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba di stasiun Jombang. Berhenti kurang lebih sekitar 3 menit dan masuknya awal sekitar 2 menit dari jadwal teman-teman. Penumpang yang naik dari Jombang ini lumayan rame ya. Pokoknya kereta-kereta yang harganya subsidi ini pasti rame teman-teman. Tadi dari Mojokerto banyak, terus dari Jombang juga banyak, ntar Kertosono terus ke arah Lempuyangan nanti banyak yang turun juga banyak yang naik. Sepertinya seperti itu ya polanya. Jadi ini baru aja berangkat dari stasiun Jombang. Nah, untuk kereta api Pasundan Lebaran ini tuh sarananya sama kayak kereta Pasundan yang reguler ya. Bedanya ini harganya 94.000. Pasundan reguler 300. Ini 3 kali lebih murah tapi dapetnya sama aja. Nah ini kan tadi kan sepi tuh depan saya, ini belum naik. Nah ini sekarang kalau Mas Tata naik kayak gini. Aduh dengkul, terus duduknya tegak. Terus di sini ada colokan meja kecil, ya sumume, terus dilepai. Duduknya di ujung sebelah kanan. Terus di atas ini ada rak buat naro tas. Untuk suasana keretanya seperti ini teman-teman, pakai AC split tapi ya nggak terlalu dingin sih. Kereta api Pasundan Lebaran tiba di stasiun Kertosono pada pukul 11:36. Stasiun Kertosono ini penumpangnya yang naik dari sini lumayan banyak teman-teman, dan juga di sini merupakan stasiun percabangan ya, pertemuan jalur dari arah Blitar dan juga dari arah Malang, bertemu dengan jalur dari arah Surabaya dan Mojokerto. Dan di jalur 4 ini ada kereta komuter lain Doho. Ini dari Surabaya sepertinya ya, menuju ke arah Blitar dan juga Malang. Kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari stasiun Kertosono pada pukul 11:38. Jadi teman-teman, untuk puncak kecepatan dari kereta Pasundan Lebaran ini berhubung menggunakan kereta ekonomi 106 tempat duduk dengan Trendmark yang D ya. D itu kecepatan maksimalnya 90. Jadi ya jalannya di bawah 90 km per jam. Seperti ini. Kereta kita berjalan di kecepatan rata dari tadi 80, 82, 83, 85, 86. Rasanya kayak nggak ngebut ya teman-teman ya. Dan juga untuk di kereta ekonomi ini, dalam satu kereta itu ada toilet ya. Toiletnya itu ada salah satu di satu ujung, ada di sebelah kanan. Ini kita buka, yuk, menggunakan kloset duduk. Nah seperti ini teman-teman toiletnya. Kita masuk dulu. Nah toiletnya lumayan luas. Ini menggunakan kloset duduk, dan juga ini ada wastafel berfungsi dengan baik. Jet flash berfungsi dengan baik. Terus ini juga bisa, mantap. Tisu, sabun, sama ini cermin. Dan ini ada kaca yang bisa dibuka. Ini. Nah. Dah, terus ada tempat sampah. Bersih dan gak bau, wangi juga. Jadi ini dia ada peta rute perjalanan dari kereta api Pasundan Lebaran. Nah, ini kita start dari stasiun Surabaya Gubeng, berhenti di Wonokromo, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lampuyangan, Wates, Kutarjo, Kebumen, Keraya, Maos, Setu Kawunganten, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipende, Cibatu, Leles, Gede Bagi,
Kiara Condong terakhir. Wah banyak teman-teman berarti tapi nggak sebanyak yang ke arah Surabaya sih. Nah, Kita lihat dulu. ekonomi paling belakang. Jadi kita ekonomi 7 ya. Suasana di dalam kereta ini ramai teman-teman. Nah, dan tiketnya hari ini habis. Lebih keren. Nggak ada papasan sih ya kayak yang belum kosong dari tadi. Habis lah. Menikmati di belakang teman-teman. Kalau duduk hadap-hadapan kaki ketekuk juga capek ya. 11.57 perjalanan kereta api Pasundan tambahan tiba di stasiun Nganjuk. Penumpang yang naik dari stasiun Nganjuk lumayan banyak teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kereta murah itu kalau ada penumpang yang turun langsung diisi lagi dengan penumpang yang naik. Dan ini kereta kita gak kedapatan peron ya, kereta ekonomi 7. Ini kan langsung mudun tuh. Ada yang turun. Wih. Ya mungkin karena butuh ya. Saking murah. Iya, karena kereta murah juga. Saat ini pada pukul 12:43 perjalanan kereta api Pasundan Lebaran tiba di stasiun Madiun. Nah, stasiun Madiun ini merupakan pusat dari daerah operasi 7 Madiun dan juga penumpang yang turun di sini ada teman-teman beberapa ya. Tapi ya lumayan banyak dan juga ketambahan penumpang yang naik ya dari Madiun menuju ke arah barat. Jadi di stasiun Madiun ini selain terjadi aktivitas naik turun penumpang juga terjadi pengisian air ya. Pengisian air ke toilet kereta. Itu petugasnya naik ke atas dan juga biasanya terjadi pergantian kru masinis. Tapi kayaknya udah kalau nggak ya nggak ganti di sini teman-teman. Panas banget. Kita mau lihat lokomotif, yuk kita ke depan. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Pasundan Lebaran. Tadi kita udah lihat di stasiun Surabaya Gubeng menggunakan lokomotif CC03 9811 Depo Sidotopo. Di depan ini panas banget teman-teman. Dan di stasiun Madiun ini kereta api Pasundan Lebaran bertemu dengan kereta api Malioboro Express KA170 dari Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Malang. Kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari stasiun Madiun pada pukul 12:53. Ganti kru ya? Tes rem. Oke, ini kereta kembali dari stasiun pukul 12:05. Tadinya itu ganti lokomotif, sebagainya ganti lokomotif. Soalnya tes rem. Sertifikat masinis pertama di stasiun Madiun.
sini. Kita kayak ngumpet tapi karena nyempur nih. AC yang di sini panas ya Mas ya. Lumayan. Nah, tapi di belakang AC ini dingin. Iya. Ekonomi depan, ekonomi 65 AC ini dingin. Wah, parah sih. Apa gara? Iya Kak Ano. Oh, bocor. Ayo. Oke, saat ini pada pukul 13:35 perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba dan berhenti di stasiun Walikukun, Kabupaten Ngawi. Di sini kita berhenti di jalur 4 kurang lebih selama 15 menit untuk tunggu disusul kereta api Sancaka KA85 dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir Yogyakarta. Kereta kita jalannya cuma 90 km per jam dan juga disusul kereta yang jalannya sekitar 120 km per jam. Wih, penumpang yang naik dari Walikukun banyak teman-teman. Panas banget teman-teman, stasiun Walikukun. Ini peronnya rendah ya untuk di jalur 4 dan juga jalur 3. Jadi yang peronnya tinggi cuma di jalur 1 dan penumpangnya pada turun buat ngerokok. Persiapan berjalan langsung kereta api Sancaka ngebut di kecepatan maksimal 120 km per jam dari Solo menuju ke arah Madiun ke arah Solo. Oke, jadi setelah berangkat dari Walikukun ini saya ke kereta makan. Kereta makannya ini pakai kereta makan yang jadi satu dengan kereta pembangkit. Oke, Mas Nathan beli apa? Foto. Kasih telur crispy. Oke, terus ya tempat buat makannya cuma segini doang. Terus yang belakang itu tempat buat kru teman-teman sama pembangkit ya yang belakang. Ya, Selamat siang. cuman segini doang buat pantry-nya. Karena ini biasanya dipakai di kereta lokal. Nah teman-teman, ini dia pesanan saya di kereta makan ya dari KA Pasundan Lebaran. Ini pesan nasi telur kulit crispy, sambelnya sambal geprek, harganya 31 kalau nggak 33 gitu ya. 33 ding. Sama minumnya ini 11.000, jadi totalnya 44.000. Mas Tatan juga sama. Kenapa? Ya, terus kita duduknya di sebelah sini teman-teman. Mau lihat papasan ya, karena ya untuk kereta makannya ini menggunakan kereta makan tahun 65 ya, KMP 3, kereta makan, kereta penumpang, terus buat kereta makan juga sama kereta pembangkit kelas ekonomi tahun 1965 urutan kedua. Deponya Depo Sidotopo. Ruang makannya di sana, pantry-nya di sana, terus pembangkitnya ada di belakang teman-teman. Dari sama balapan ke arah itu dari itu segini ya. Oke, kita sekarang melintasi segitiga stasiun Solo Balapan yang merupakan percabangan menuju ke arah Semarang. Nah, jalur yang sana itu menuju ke arah Semarang, sedangkan kita mengambil jalur menuju ke arah Jogja, lanjut ke arah Bandung. Dan kita akan berjalan langsung di stasiun Solo Balapan. Oke, guys.
Saat ini kereta kita berjalan langsung di stasiun Solo Balapan yang merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta kelas tinggi di jalur selatan seperti kereta kelas Argo, eksekutif dan kereta campuran. Tapi kereta kita nggak berhenti di sini ya teman-teman ya, melainkan di stasiun Purwosari. Kalau kereta wes parkir. Oh iya katanya. Oh iya katanya. Kepada seluruh penumpang kereta api Pasundan Lebaran, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwosari. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Oke, saat ini pada pukul 14:43. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran tiba di stasiun Purwosari, Kota Solo. Kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menit dan penumpang yang turun di sini banyak teman-teman. Ini masuknya terlambat kurang lebih semenit 2 menit, jadi kita langsung masuk ya. Kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari Purwosari pada pukul 14:52. Masih ada logo di 52-nya, masih ditaruh di jalur ujung stasiun Purwosari. Kalau yang sebelah sana itu C12. Jadi ini tadi selepas dari Walikukun Sragen, saya kan habis dari kereta makan. Nah, pas balik ini nggak tahu, tiba-tiba ada kiriman, nggak tahu punyanya Mas Nathan atau punyanya saya. Ini ada nasi goreng sama fruity terus teh pucuk. Tadi barusan makan loh, kok tiba-tiba ada kiriman. Iya apa Mas? Hah? Ngenalmu tak ngono? Gak ngerti Mang Pas Rono, ikennya sono. Oh ya wes. Ya udahlah, ntar kita tanya aja ke krunya. Tiba di stasiun Klaten bertemu dengan kereta api Argo Dwi Pangga. Dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Gede banget sih. Kok nih Lempuyangan, Papasan, Gajahwong. Jawang masuk kan? Iya, iya mangan yang ada kecil. Tuku apa? Tuku banyak. Gak usah sih. Siap. Pukul 15:38 perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Di sini penumpang yang turun banyak teman-teman, dan seperti biasa di stasiun Lempuyangan ini terjadi pertukaran penumpang ya. Penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan dari arah Surabaya banyak, begitupun juga penumpang yang naik dari stasiun Lempuyangan menuju ke arah Bandung ya, Kiara Condong. Jadi di sini kereta api Pasundan Lebaran di stasiun Lempuyangan berhenti sampai pukul 15:53. Kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman. Tapi kalau dilihat dari jadwal itu kita nggak disusul sama kereta dari belakang ya. Kayaknya kita papasan deh. Ya udah kita lihat aja nanti. Jadi di stasiun Lempuyangan ini kita berpapasan dengan kereta api Gajahwong yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Gini sih. Iki Pasundan aman. Siap. Kan yo. Tepat banget deh. Siap.
Perjalanan kereta api Pasundan tambahan tiba di stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Penumpang yang naik dari sini lumayan banyak teman-teman. Dan kereta kita berhenti di jalur 3 dan berhenti sebentar doang ya, sekitar 2 menit. Dan ini persiapan berangkat dari jalur 3. Berangkat dari stasiun Wates pada pukul 16:27. Kayaknya kita mau papasan teman-teman. Nggak tahu sama kereta apa. Malabar harusnya ya. Nang dia. Wah, iya. Bukan pala po. Persebatan paling. Oh, iya, express. Saat ini kita berada di kereta yang paling belakang teman-teman. Kereta ekonomi 7. Selepas dari Wates kondisinya nggak terlalu ramai. Dan juga sekarang kita berjalan langsung di stasiun Kedundang. Percabangan menuju ke arah Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport. Nah, ada di sebelah kanan sana percabangannya. Baru aja kita papasan sama kereta api Batavia ya. Nah, kalau di belakang ini teman-teman. Nah, ke sana noh percabangannya. Rame kereta apinya. Mas. Tiba di stasiun Kutoarjo. Kereta api Pasundan Lebaran masuk pada pukul 16:55. Stasiun Kutoarjo ini udah masuk Kabupaten Purworejo dan daerah operasi 5 Purwokerto. Di sini kita berhenti 5 menit dan bertemu dengan kereta api Lodaya tambahan dari Bandung dengan tujuan akhir Solo Balapan. Kami informasikan susunan rangkaian kereta api Lodaya tambahan di belakang lokomotif tersedia kereta pembangkit, kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, kereta makan, kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan ekonomi 5. Persiapan berangkat dari jalur 2, persiapan berangkat dari jalur 2, kereta api Pasundan Lebaran. Kereta api Pasundan Lebaran dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong akan. Wih, yang naik dari stasiun Kutoarjo langsung banyak teman-teman. Padahal tadi kosong. Wah, gila. Penumpangnya silih berganti ya. Penumpang salah satu penumpang meteran, tapi ya keretanya full terus teman-teman sampai Kutoarjo, mungkin sampai Kiara Condong ya. Kalau dicek sih habis tiketnya. Selamat sore bersama dengan kereta api Lodaya tambahan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kutoarjo. Mohon periksa Anda, jangan sampai ada tertiba atau akan dibawa. Berangkat dari stasiun Kutoarjo ada yang kirimin minum sama nggak tahu ini kopi atau teh. Nah, setelah Kutoarjo rame teman-teman. Nah.
Saat ini perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba di stasiun Kroya. Kereta kita berhenti di jalur 2 dan stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan ya teman-teman ya. Pertemuan jalur dari arah Jakarta, Cirebon dan Purwokerto dan jalur menuju ke arah Bandung. Ini masuk rangkaian kereta api apa ini? Rangkaian kereta api Sancaka Utara ya. Kereta api Sancaka Utara dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sancaka Utara berhenti di sini kayaknya agak lama ya untuk memutar posisi lokomotif. Dikarenakan posisi lokomotif kereta api Sancaka Utara menuju ke arah Surabaya Pasar Turi lewat Yogyakarta, Solo Balapan hingga Gundih, Longhut atau ujung panjang ya. Dan kereta kita berdiri di sini kurang lebih 2-5 menit ya untuk aktivitas naik turun penumpang dan dilakukan pengisian air teman-teman. Penumpang yang turun di sini tadi banyak gak kerekam ya karena rame. Kita bertemu dengan kereta api Sawunggalih dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo yang sekarang ada 3 kali perjalanan dalam sehari. Ke sini harusnya. Kereta api Pasundan Lebaran berangkat dari stasiun Kroya yang merupakan stasiun percabangan ya. Ini kita bertemu kereta Sawunggalih dari Pasar Senen ya. Oke, selamat malam. Saat ini perjalanan kereta api Pasundan Lebaran pada pukul 18.05 telah tiba dan berhenti di stasiun Kawunganten. Kereta kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 10 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Kereta api Serayu dari Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Ini persilangan pertama di lintas tunggal ya, dari stasiun Kroya menuju ke arah Bandung. Kita kalah dengan kereta yang harga tiketnya lebih murah dengan kereta kita. Persiapan melintas kereta api Serayu pagi. Oke, ini kita baru berangkat dari stasiun Kawunganten. Ada temen yang ngirimin lagi apa? 2 teh teman-teman. Teh sama teh 2 ding. Wah, makasih banyak ya. Tadi ada yang ngirim kopi sama air. Gimana Mas? Pakai nang awakmu ya. Deh, nyao. Emang ono nggonku. Nggonan wis sego. Ya enggak apa-apa. Aku nangis-nangis. Iya, ini belum perbekalan besok. Ya Allah, apa ini? Dapat kiriman teh. Acara minum teh boleh? Mas Risang pinjam ya. Pinjam. Oke, siap Mas Risang, dipinjam dulu upacara minum tehnya. Siap. Anjay, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Tangan kiri teman-teman. Sorry. Masih berapa jam Mas?
jam tuh masih 6 jam, 6,5 jam. Gila. 5 sampai 6 jam. Oh iya. Ya wis lah, kita nikmati. Stasiun Banjar, kereta api Pasundan Lebaran masuk pada pukul 19:44. Kita berhenti di sini kurang lebih sekitar 5 menit dan Banjar ini udah masuk daerah operasi 2 Bandung. Jadi setelah Banjar ini harusnya kalau kita naik kereta dari Banjar ke Bandung itu normalnya sekitar 4 jam ya teman-teman ya. Tapi pada perjalanan kali ini, perjalanan kereta Pasundan Lebaran ini setelah Banjar ini banyak silangannya. Kita akan bertemu dengan kereta-kereta gede dari Bandung ke arah timur seperti kereta api Malabar, Turangga, terus ada banyak lah pokoknya teman-teman. Dan waktunya itu dari 5 jam setengah ya, dapat sekitar 8 sampai 9 persilangan. Silangnya berapa? 9 ya? 9 kalau nggak 10. 10. Iya 9 dari sini. 9 ya. Oke, nyampe kira senengnya masih jam 5,5 dari jam. stasiun Banjar pada pukul 19:51. Ya, setelah Banjar ini kita harus bersabar karena banyak silangannya teman-teman. Saat ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Ciamis, masuk pada pukul 20:17. Ini awal sekitar ada 5 sampai 6 menit dari jadwal ya, dan kembali berangkat pada pukul 20:34. Kita di sini harusnya bersilang dengan kereta api Turangga. Kereta api Turangga dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tetapi baru aja saya dapat info ya dari teman-teman bahwa kereta api Turangga mengalami slip roda di peta antara stasiun Bumi Waluya hingga Cipendei yang katanya itu terlambat sekitar 30 menit. Tapi kita nggak tahu itu bener apa nggak infonya. Jadi kita tunggu aja. Kalaupun telat, Oh, aja. Itu lo kayak mari udan. peteng. Itu lo kayak mari udan. Iya. Berarti yes. Kayak bener. Kalaupun Turangga telat ya kita pasti kena imbasnya dan kereta belakang-belakangnya juga pasti telat. Berhubung di stasiun Ciamis ini berhentinya lumayan lama dan ya kalau melanjutkan jadwal harusnya silang ya. Jadi penumpangnya pada keluar teman-teman. Rata-rata di setiap kereta 1 sampai 7 pada keluar buat ngerokok ataupun ya buat sekedar cari suasana, meluruskan kaki karena ya di dalam itu duduknya adu dengkul dan juga kalau mau nyelonjorin kaki itu ya nggak enak gitu teman-teman. Berangkat dari stasiun Ciamis. Oke, saat ini pada pukul 21:01 awal sekitar 13 menit dari jadwal perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Di sini kita berhenti di jalur 3 dan menunggu bersilang dengan 2 kereta. Kereta api Malabar dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang dan juga kereta api Turangga yang mengalami selip tadi ya di peta jalan Bumi Waluya hingga Cipendei. Harusnya sih berangkatnya 21:24 ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Kayaknya telat sih teman-teman. Dan ini persiapan masuk kereta api Malabar dari Bandung dengan tujuan akhir Malang.
Jadi yang masuk terlebih dahulu adalah kereta api Turangga dengan nomor 12 dari Bandung dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng yang sebelumnya mengalami slip ya. Jarang-jarang kereta ke arah timur mengalami slip teman-teman. Slip roda. Dan ini kereta api Turangga bawa 2 layanan kelas. Seperti di hadapan kita ini ada kelas panoramik dan juga kelas eksekutif ya. Keretanya berhenti sebentar dan langsung berangkat. Penumpangnya yang naik juga banyak dari Tasikmalaya ke arah Yogyakarta, Madiun maupun ke arah Surabaya. Setelah Turangga berangkat, ini persiapan masuk kereta api Malabar KA 68 dengan tujuan akhir Malang. Turun semua. Masuk kereta api Malabar dengan tujuan Malang. Penumpangnya ramai teman-teman. Persiapan berangkat Malabar dari stasiun Tasikmalaya. Oke, Malabar berangkat. Harusnya di sini silang sama parcel ya Mas yo. Parcelnya pakai apa? Vintage yo. Tapi nggak tahu ya, katanya langsung berangkat. Paling ya di Indihang paling. Kalau di sini bagus harusnya ya parcelnya. Nggak apa-apa. Dua 131 perjalanan kita udah tiba di stasiun Indihang. Maju 1 petak setelah stasiun Tasikmalaya. Di sini kita berhenti untuk mempersilahkan kereta api Lodaya malam dari stasiun Bandung menuju ke arah Solo Balapan melintas langsung.
Oke, baru aja melintas kereta api Lodaya Malam. Dan kereta api kita KA Pasundan Lebaran masih tunggu bersilang dengan satu kereta api lagi, yaitu kereta api Parsel Selatan dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Infonya hari ini menggunakan lokomotif vintage ya. Sisi ada 019201 kalau nggak salah. Jadi kita tunggu ya teman-teman ya. Harusnya tadi silang sama Parsel itu di Tasik, tapi ya udahlah. Enak nih, cahayanya juga bagus di sini. Kita tunggu keretanya melintas langsung di stasiun ini ya. Dua 2206 udah tiba di stasiun Ciawi dan kita di sini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan KA72 dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan waktu tunggu kurang lebih sekitar ya 10 menit teman-teman. Stasiun Cipendei masuk pada pukul 22.37. Di sini kita bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo yang akan berangkat dari stasiun Cipendei. Baru aja berangkat kereta api Kuto Jaya Selatan. Jadi kita berdiri di Cipendei setelah silang dengan Kuto Jaya Selatan. Ini ya seperti biasa di sini terjadi pengecekan rem pada rangkaian kereta api Pasundan atau kereta api yang berhenti di stasiun Cipendei dan juga pengisian air. Nah, biasanya kalau di Cipendei ini berhentinya agak lama
yang lain pada turun, biasanya beli jajanan di luar stasiun teman-teman. Kereta kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, berangkat 22 lewat 50-an. Yuk, kita mau lihat di makanan apa ya. Nah, di sini pilihannya banyak. Banyak teman-teman pilihannya. Apa ya? Ini kita beli siomay aja teman-teman. Campur sih, ada pentol, ada siomay, ada tahu, ada bakso ikan. Cilok. Ini Nathan. Berapa, Bu? Ya. Sabar. Ini saya baru beli siomay. Campur sih bareng dia. Iya sama ini. Serut. Oke. Yaudah kita langsung masuk. Habis ini persiapan berangkat pukul 22.50. Penumpangnya pada di luar. Wah, persiapan berangkat teman-teman, baru aja beli makan. Sepertinya nggak terlalu lama ya, cuman 10 menit. Yaudah kita langsung naik yuk. Tapi ya lebih oke ini lah. Aduh, kita salah pilih mungkin. Oh, waduh, malah. Ramai teman-teman. Kereta ekonomi 6. Ya kayak gini nih. Oke. Berjam-jam dari Surabaya. Sorry. Nih belinya. Ini sih. Berangkat dari stasiun. Coba deh. Oh, ada log ini ya, log pos. Ya. 2137. Terus kita beli siomay. Ini nggak pakai styrofoam, biasanya styrofoam. 10.000 ya. 10.000. Guys, kita makan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Tiba di stasiun Bumi Waluya pada pukul 23.00. Kereta api Pasundan Lebaran di sini tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya tambahan dari Bandung menuju ke arah Solo Balapan, dan kita berhenti kurang lebih sekitar 10 menit. Udah kelihatan kereta api Lodaya tambahan. Persiapan berjalan langsung di stasiun Bumi Waluya. Udah melintas dan persiapan. Oke, sekarang kita tiba di stasiun Cibatu. Kereta api Pasundan Lebaran masuk di stasiun Cibatu pada pukul 23.31 awal 2 menit dan akan kembali berangkat pada pukul 23.43. Di sini kita menunggu bersilang dengan kereta api Kahuripan KA274 dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Oke, saat ini perjalanan kita tiba di stasiun Leles.
Kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 25 menit. Masuk sekitar pukul 23:58 dan akan kembali berangkat pada pukul 00.25. Kalau ngikuti jadwal kita di sini bersilang dengan kereta api Serayu Malam ya. Dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Tapi keretanya kayaknya masuknya masih lama ya, sekitar ya 15-20 menitan lagi teman-teman. Udah tengah malam gini masih belum nyampe tujuan. Wah. Ini sekarang pukul 00.18 persiapan masuk kereta api Serayu. Dari Pasar Senen ke Purwokerto. Udah jam 12:30. Gimana Mas, kok belum nyampe ini? Masih nunggu satu lagi. Kan sing sebenarnya Capek enggak ya? Enggak. Ngantuk. Cuma ngantuk aja. Alah. Ya wes tinggal tunggu Serayu. Jalur 2 masuk kereta api Serayu Malam. Jadi perjalanan kali ini kita ketemu dua kereta Serayu, yang pagi dan yang malam. Dan ini sekaligus menjadikan persilangan terakhir kita ya selama perjalanan 15 jam dari Surabaya menuju ke arah Bandung. Ya udah, kita habis ini masuk kereta kita berangkat 00.25 dan lanjut tidur karena nyampe Kiara Condong sekitar setengah 2. Kedua stasiun Kiara Condong tersedia di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Untuk keamanan dan keselamatan Anda, dimohon untuk tidak membuka pintu kereta sampai kereta api benar-benar berhenti sempurna di stasiun Kiara Condong. Pada sahabat PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. 1:19 awal 6 menit. 6 menit tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. 15,5 jam ya, 14,5 jam. Ngantuk ya. Iya, berangkat seger nyampe ngantuk. Berangkat setengah ngantuk, nyampe Tapangan. Iya. Oke. Alhamdulillah perjalanan saya tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung pada pukul 01:19 mencatatkan waktu perjalanan dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Kiara Condong 15 jam. Gimana setelah 15 jam naik kereta pegel? Disuruh naik kayak gini loh. Mata nih. Tuh, yang naik kereta Pasundan ini bukan yang muda-muda ya. Barang bawaan gede kayak gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung setelah menempuh perjalanan 15 jam setengah dengan naik kereta api Pasundan Lebaran. Buat kalian yang mau naik kereta api Pasundan Lebaran ini harus sabar ya teman-teman. Jadi kereta ini tuh merupakan kereta yang dijalankan di momen-momen tertentu ya, salah satunya pas Lebaran ini sesuai dengan namanya. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 10.00 dan tiba di tujuan akhir 01.25 dengan harga sekitar 94.000, harga yang termasuk murah, mendapatkan subsidi. Dari Surabaya menuju ke arah Bandung menurut saya sih ya termasuk worth it lah, 94.000.
harga semurah itu nggak boleh komplain, dan juga dapat sarana kereta ekonomi, kursi tegak, adu dengkul, kapasitas 106 tempat duduk, dan konfigurasinya 2 dan 3 ya. Tadi itu ya perjalanannya lumayan lama sih teman-teman, karena untuk kereta api Pasundan Lebaran ini itu bukan kereta reguler pada umumnya ya. Jadi kalau kita ketemu sama kereta-kereta reguler ya harus ngalah. Silangnya tadi itu banyak banget, sekitar ada 8 sampai 10 persilangan selepas dari Kroy, dan ada di Susul juga ya. Dan ini alhamdulillah tiba di tujuan akhir dengan selamat. Dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Cukup itu aja ya, karena emang udah ngantuk. Gimana Mas Nathan yang naik dari Mojokerto? Sakjane ya padha ae sih, cuma ketambahan kekurangan kurang lebih sejam. Ngantuk juga ya. Ya, habis ini masih lanjut perjalanan, lanjut gaspol. Oke, ya udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya saya selesai di sini.